وأقول قال الله جل جلاله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة وأهلها في النار معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini tidak henti-hentinya khatib mengingatkan para jamaah sekalian dari Jumat ke Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi alaihi khataman nabi falyaqra surat al-an'am. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana di atasnya terdapat stempel kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Apa isi dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran ayat 151 dan 153 dari surat Al-An'am? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakanlah wahai Nabi, kemarilah wahai kalian manusia, aku akan membacakan kepada kalian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka pertama kali hendaklah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah janganlah kalian berbuat syirik, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun.
Kesyirikan haramlah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling berat, kezaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan adalah dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diancam kekal di neraka, diancam azab yang begitu pedih. Dan bahkan haramlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amal-amalan kebaikannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga atasnya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka sungguh dialah orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat dengan perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya menegaskan, man laqiyallaha la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam firman-Nya, Quran surat Al-An'am ayat 151, adalah hendaknya tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, tidak uququl walidain, karena berbuat durhaka kepada kedua orang tua termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam syariat, termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya, wabil walidaini ihsana, dan terhadap ibu bapakmu berbuat baiklah kalian terhadap keduanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'muruni ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barra ummak." Berbaktilah engkau kepada ibumu. Lalu beliau bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barra ummak." Berbaktilah engkau kepada ibumu. Lalu beliau bertanya yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barra ummak." Hendaklah engkau berbakti kepada ibumu. Lalu pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang keempat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barra abak." Hendaklah engkau berbakti kepada ayahmu. Sesungguhnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada ibu bapa termasuk di antara dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal demikian di dalam sabdanya, "Inna akbarul kabairi uququl walidain." Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma uququl walidain ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua ya Rasulullah? Karena di antara adat kebiasaan Quraisy tidak ada yang durhaka kepada ibu bapaknya. Semuanya menghormati kepada ibu bapaknya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan durhaka kepada orang tua? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di antara durhaka kepada orang tua, yasubbur rajulur rajula fayasubbu abahu wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Di antara termasuk kedurhakaan kepada orang tua adalah seseorang menghina orang lain, lalu orang lain yang dihinanya ini menghina ayahnya, lalu dibalasnya dengan menghina ibunya, lalu dibalasnya dengan menghina ibunya. Maka ini termasuk durhaka kepada orang tua. Bahkan sekadar mengucapkan kalimat dilarang di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Imma yablughal 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah suara kita di hadapan orang tua kita. Jangan kita mengucapkan kalimat atau yang semisalnya sehingga menyakiti hati orang tua kita. Hendaklah kita merendahkan suara kita, merendahkan perkataan kita. Lalu hendaklah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka merahmatiku ketika semasa kecilku. Ini yang kedua, hendaklah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Hendaklah jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara perkara yang termasuk dosa-dosa besar yang menyebar di kalangan kaum muslimin, terutama di negara kita yang tercinta ini. Maraknya pembunuhan anak, mulai dari aborsi, menggugurkan kandungan, menyiksa anaknya sehingga anaknya tewas dengan siksaannya karena alasan menjaga kehormatan, karena alasan takut dengan kemiskinan, karena alasan takut dia tidak bisa mendidik anaknya, takut dengan alasan tidak bisa memberikan makan kepada anaknya. Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam syariat, perbuatan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menegaskan, "Fama balu aqwamin jawazahumul qatl al-yawm hatta qatalu zurriyah." Maka seburuk-buruk kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum yang paling buruk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka berlebih-lebihan di dalam memburu hingga mereka membunuh anak-anak mereka. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala, termasuk wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak membunuh anak-anak. Ini yang ketiga. Yang keempat, di dalam wasiatnya Allah Subhanahu wa taala sekaligus wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surat Al-An'am, "Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji, janganlah kalian mendekati perbuatan yang kotor, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali ayat tersebut di dalam firman-Nya yang lain, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang kotor dan seburuk-buruknya jalan. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara perbuatan zina adalah berpacaran, kumpul kebo, selingkuh dan lain-lain. Semuanya termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menegaskan bahwasanya setiap anak cucu Adam akan terjatuh ke dalam perbuatan zina dan mereka tidak akan menghindari perbuatan zina tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal ainan zinahuma an-nazar." Kedua mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
zinanya adalah dengan melihat. Wal uzunan zinahuma as-sam', dan kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar. Wal lisan zinahu al-kalam, dan lisan zinanya adalah dengan berbicara. Wal yadan zinaha al-batash, dan kedua tangan zinanya adalah dengan meraba. Wal rijlan zinahuma al-huta, dan kedua kaki zinanya adalah dengan melangkah. Wal qalb zinaha yahwi wa yatamanna, dan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinanya adalah membayangkan, menghayalkan, dan banyak berangan-angan. Wa yusaddiquhu wa yukazzibuhu al-farz, dan kemaluannya lah yang akan membenarkan dan atau mendustakan perbuatan-perbuatannya tersebut. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, semua yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut semuanya ada di dalam berpacaran, semuanya ada di dalam perselingkuhan, semuanya ada di dalam kumpul kebo, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini wasiat yang keempat. Wasiat yang kelima di dalam Quran surat Al-An'am yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa kecuali dengan cara yang benar. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala membunuh jiwa termasuk perkara yang diharamkan di dalam syariat, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, dan diharamkan oleh kaum muslimin secara ijma'. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh jiwa, yang jiwa yang dia bunuh ini bukan karena sebab alasan dia membunuh orang lain, atau bukan karena alasan dia membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala, termasuk terorisme, termasuk membunuh diri, ini diharamkan di dalam syariat. Bahkan ini bukan termasuk ajaran Islam. Justru Islam mengutuk pelaku-pelaku terorisme, pelaku-pelaku bom bunuh diri. Dan ini termasuk di dalam keumuman ayat yang tadi. Bahkan di antara bom bunuh diri, di antara pengoboman yang dilakukan oleh para terorisme, menyebabkan kematian orang-orang yang beriman, menyebabkan kematian orang-orang muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, Allah akan melaknatnya, dan Allah akan mempersiapkan kepadanya azab yang sangat pedih. Bahkan terhadap kedua orang muslim yang saling berperang, saling membunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawajahal muslimaini bisayfayhima yuridu an yaqtula sahibah faqatala ahaduhuma al-akhar fahuma finnar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang muslim saling berhadapan dengan memegang pedang satu sama yang lainnya, yang di mana satu dengan yang lainnya saling membunuh hingga yang lainnya terbunuh di tangan yang lainnya, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keduanya berada di neraka. Maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang termasuk perkara-perkara yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153, yang menjadi wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, zalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, in tajtanibul kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menghindari dosa-dosa yang besar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami gantikan keburukan-keburukan kalian, akan kami gantikan kejelekan-kejelekan kalian, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang paling mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi wa ashabihi wa ba'dahum salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin ma ba'd. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini khatib hendak mengingatkan para jamaah sekalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya di hari yang berkah ini, di hari Jumat yang mulia ini, ada satu waktu yang dimana ketika seorang hamba mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, meminta seluruh hajat-hajatnya, maka tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tersebut di dalam riwayat yang lain adalah waktu setelah zuhur sampai dengan sebelum maghrib. Di dalam riwayat yang lebih sahih, waktu setelah asar sampai dengan sebelum maghrib. Maka kita perbanyak doa kita di waktu-waktu tersebut, meminta hajat dan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa membaca surat Al-Kahfi, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menegaskan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya baginya di dunia dan cahaya baginya di akhirat. Di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah dajjal di akhir hayat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak salawat di hari yang berkah ini, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersalat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintahnya di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus shalah.